Melangkahkan kaki mengelilingi ibu kota negara Indonesia memang tak akan ada habisnya. Banyak tempat yang dapat dijadikan sebagai objek wisata oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Monas dan Kota Tua adalah objek wisata yang sangat dipuja wisatawan, dan tak jarang decakan kagum terdengar di setiap sudut Kota Tua. So I'm Casper, I'm from the Netherlands. What I know about this place is called Kota, which means like square. It's quite weird to be here because we, as Dutch people, colonized this. School, people hanging out, a lot of young people. I saw some concerts, I saw nice food. Yeah, that's it about it, I guess. Kawasan elit Jakarta seperti Jakarta Selatan juga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Cobalah kita tengok kawasan Kebayoran Baru, di mana tempat sejumlah pejabat dan pengusaha nasional maupun internasional tinggal. Namun, di balik sosok kemegahannya, kawasan ini juga mempunyai arti dan sejarah tersendiri. Konon, kawasan ini adalah tempat penampungan kayu. Kata Kebayoran berasal dari kata kabayuran yang berarti tempat penimbunan kayu bayur. Selain kayu bayur, ada pula kayu-kayu jenis lain yang ditimbun di lokasi ini. Kayu-kayu yang ditimbun ini kemudian diangkut ke Batavia yang ketika itu pusat kotanya berada di wilayah kota. Kayu-kayu itu diangkut melalui Kali Krukut dan Kali Grogol dengan cara dihanyutkan. Kayu bayur kala itu dikenal sebagai bahan bangunan yang terbaik. Kekuatan kayu bayur serta ketahanannya terhadap serangan rayap sangat diakui. Kemudian kita beralih ke masa di mana Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa kolonial atau zaman Verenigde de Oost-Indische Compagnie, Kebayoran Baru dijadikan tempat pelarian para perampok dan penjahat dari Batavia. Dulu VOC merupakan kelompok perdagangan atau Belanda yang berkuasa di Indonesia. Dalam perjalanannya, pada tahun 1938, kawasan Kebayoran direncanakan akan dibangun sebuah lapangan terbang internasional. Namun, rencana itu dibatalkan karena saat itu Perang Dunia II sedang gencar-gencar. Pada akhirnya dibangunlah kota satelit Kebayoran Baru, yang meliputi areal seluas 730 hektar. Kawasan ini direncanakan untuk menampung 100.000 penduduk. Hingga tahun 2010, penduduk Kebayoran Baru bisa berlipat-lipat dari jumlah penduduk yang rencananya akan ditampung. Sekitar tahun 1950, kawasan Kebayoran Baru terus berkembang. Namun meski terus berkembang, kawasan ini kerap kali disebut sebagai kampung kudus. Dan dari situ pun penduduknya turut disebut sebagai orang kudus. Tak heran, dulu Kebayoran Baru letaknya terpisah dari pusat kota Jakarta, sekitar 8 km ke arah selatan Batavia. Kala itu, untuk menuju kawasan Kebayoran Baru hanya dapat dilalui oleh dua jalan. Pertama melalui Kebayoran Lama, dilanjutkan dengan menyusuri Jalan Kiai Maja. Kedua dengan melewati Manggarai, dilanjutkan masuk ke Jalan Walter Monginsing. Dulu, warga Jakarta pasti berpikir 1000 kali jika akan menuju Kebayoran Baru melewati Kebayoran Lama. Karena pada saat itu Kebayoran Lama masih sangat sepi. Selain itu, di sana juga ada jagoan bernama Martiken. Perilakunya yang tidak beradab membuat orang-orang takut ketika melintasi jalan tersebut. Miskin amat sih lu. Apa yang lu punya? Ini apaan? Maaf. Gak ada buat gue sini. Mau lewat gak lu? Baru bang. Ya udah kasih aja sama gue. Apa lu mau mati? Udah kasih aja. Mau mati lu? Buat gue. Mau mati? Apa mau lewat? Iya bang, aman bang, aman bang. Dulu, Kebayoran Baru adalah ruang terbuka hijau di mana belum terbangun jalan ataupun rumah-rumah. Bagaimana bisa Kebayoran Baru menjadi salah satu kawasan elit DKI Jakarta seperti sekarang ini? Dari manakah awal pembangunan kawasan tersebut?
Ternyata semua itu berawal dari terbentuknya perusahaan Belanda bernama CSW yang berdiri pada bulan Agustus tahun 1900. Singkatan CSW memiliki kepanjangan yakni Centrale Stichting Wederopbouw yang kalau ditranslasikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yakni Pusat Yayasan Rekonstruksi. Sampai sekarang saya masih sering dengar ada kondektur bus yang selalu meneriakkan CSW ketika hendak memasuki wilayah Blok M. Kalau tidak salah, kantor CSW itu tidak terlalu jauh dari terminal Blok M, hanya sekitar 100 meter. Dari terminal Blok M, kantor yang awalnya terkenal berseberangan dengan bundaran CSW. Saya juga ingat pada saat itu di sekitar CSW banyak truk-truk, mesin-mesin bilas, alat-alat berat, bahan-bahan konstruksi saat ini sudah menjadi gedung PLN Bulungan. Kini, baik penanganan, pembangunan, maupun pengelolaan kawasan emas yang kita kenal dengan Kebayoran Baru berada di bawah kendali pemerintah Provinsi DKI Jakarta.